Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, materi hari ini adalah berhubungan dengan tayamum, istinja, dan adab buang air besar dan kecil. Silakan ditonton sampai habis ya. Nah, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air tapi diganti dengan tanah atau debu karena sudah dicari air tidak ada. Nah, di sini ada rukun tayamum, ada 4. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menyapu debu ke muka, menyapu debu kedua belah telapak tangan, dan tertib. Ada juga syarat-syarat sah tayamum, ini ada 5, silakan anak ibu baca dengan seksama. Itu yang terpenting, poin pentingnya adalah kamu telah berusaha mendapatkan air namun tidak mendapatinya sama sekali, maka boleh bertayamum. Kemudian ada perkara-perkara yang membatalkan tayamum, itu sama seperti membatalkan wudhu ya nak ya. Silakan dibaca dengan teliti. Nah, ini ada niat tayamum. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, istinja itu adalah secara bahasa terlepas atau selamat, atau menurut istilah itu mensucikan kemaluan setelah buang air kecil atau besar. Kalau bahasa kita itu sering kita sebut dengan kata cebok. Bersuci dari buang air besar ataupun buang air kecil itu disebut dengan istilah istinja. Istinja dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu yang pertama, membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. Yang kedua, membersihkannya dengan batu atau kertas sampai bersih. Sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau dengan 3 tepi dari sebuah batu. Jika tidak ada batu, dapat juga digunakan benda-benda yang lain, asalkan kesat atau keras. Cara yang ketiga yaitu dibersihkan terlebih dahulu dengan batu, kemudian baru dibasuh dengan air. Adapun syarat-syarat istinja dengan batu atau benda yang keras yaitu yang pertama, batu atau benda itu keras dan harus suci serta dapat untuk membuang atau membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda tersebut tidak bernilai atau tidak dihormati. Misalnya bukan bahan makanan atau bukan batu untuk masjid. Yang ketiga, sekurang-kurangnya dengan 3 kali sapuan atau sampai bersih. Kemudian yang keempat, najis yang akan dibersihkan belum kering. Selanjutnya yang kelima, najis tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya, misalnya pindah ke kaki dan sebagainya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah najis tersebut belum bercampur dengan benda lain, walaupun benda tersebut suci, misalnya tidak terpercik oleh air padanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat.
adab buang air. Adapun adab buang air, baik itu membuang air kecil ataupun membuang air besar, yaitu yang pertama membaca doa. Silahkan sahabat klik di sini atau klik link di deskripsi. Adab yang kedua yaitu disunahkan masuk memakai kaki kiri dan keluar memakai kaki sebelah kanan. Selanjutnya yang ketiga, jangan buang air di tempat yang terbuka. Yang keempat, apabila terpaksa membuang air di tempat yang terbuka, hendaknya jangan menghadap ke arah kiblat. Adab yang kelima yaitu jangan membuang air di tempat yang mengganggu orang lain. Kemudian adab yang keenam ialah jangan membuang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Selanjutnya adab yang ketujuh adalah jangan berbicara ketika membuang air kecuali terpaksa. Kemudian yaitu adab yang kedelapan, jangan membawa atau membaca Al-Quran ketika membuang air. Terakhir, adab yang kesembilan adalah dianjurkan cebok dengan tangan kiri. Demikianlah pembahasan kita.